Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita persahabatan dengan kaum non-muslim. Seringkali Quran suci dituduh melarang kaum muslimin bersahabat dengan umat agama lain atau non-muslim. Faktanya di ayat-ayat yang terdapat larangan itu adalah larangan berteman dengan mereka yang memerangi kaum muslimin. Hal ini dengan sangat jelas dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam surat 60, yaitu surat Mumtahanah ayat 7 sampai dengan ayat 9. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi Allah menjadikan antara kamu dan orang-orang yang memusuhimu sebagai sahabat. Allah tidak melarang kamu tentang orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari rumahmu, bahwa kamu menunjukkan kebaikan hati kepada mereka dan memperlakukan mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allah melarang kamu hanya berkenaan dengan orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari rumahmu atau menolong mereka. Barang siapa bersahabat dengan mereka, sungguh mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat itu tadi menetapkan prinsip umum bahwa kaum muslimin dilarang bersahabat hanya dengan orang-orang yang memerangi mereka. Lagi pula, kalimat pembuka di dalam ayat itu tadi memberikan harapan bahwa di masa yang akan datang boleh jadi akan terjalin persahabatan antara kaum muslimin dengan mereka yang saat itu menjadi musuh. Para kritikus Islam seringkali mengutip ayat Quran suci di bawah ini juga sebagai dalil bahwa Islam melarang umatnya bersahabat dengan penganut agama lain atau non-muslim. Allah berfirman di dalam surat nomor 5 surat Ali Imran ayatnya 51. Maaf, saya ulangi lagi. Allah berfirman di dalam surat nomor 5 surat Al-Maidah atau Hidangan ayatnya 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan kaum Yahudi dan Kristen sebagai teman atau sekutu. Apa yang dimaksud di dalam ayat ini akan menjadi jelas jika dilihat konteksnya. Kalimat berikutnya dari ayat itu adalah sebagai berikut. Sebagian mereka adalah teman atau sekutu bagi sebagian
yang lain. Ini lanjutan dari surat Al-Maidah yang di atas tadi itu. Di sini kaum Yahudi dan Kristen disebut bersekutu satu sama lain dengan kaum musyrik. Kaum musyrik Arab dalam perang melawan kaum muslimin. Karena itulah di dalam kalimat sebelumnya mereka dinyatakan sebagai saya ulangi lagi, karena itulah di kalimat sebelumnya mereka dinyatakan sebagai bukan sekutu kaum muslimin. Ayat selanjutnya menjelaskan lebih jauh maksud dari ayat ini. Allah berfirman di dalam surat 5 surat Al-Maidah ayatnya 52. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kamu melihat orang-orang yang hatinya lemah cepat-cepat ke arah mereka, seraya berkata, kami takut kalau bencana akan menimpa kami. Ayat ini mengisyaratkan bahwa adanya sebagian kaum muslimin meminta bantuan kepada kaum Yahudi dan kaum Kristen karena takut kalah perang melawan kaum musyrik Mekah. Padahal Allah telah menjanjikan kemenangan kepada mereka. Ini dikarenakan lemahnya iman mereka. Persekutuan atau persahabatan semacam inilah yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Persekutuan yang hanya didasarkan pada upaya menggalang dukungan dari orang-orang yang tidak terlalu memusuhi karena takut pada mereka yang sangat memusuhi. Karena itu berarti menunjukkan kelemahan iman mereka. Demikian kajian dari Dr. Zahid Aziz billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.